I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Melda Aulia dari kelas 2023L dengan NIM 2301006444456. Di sini saya bersama narasumber saya, Ibu Suparmi. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai pengimplementasian Pancasila di sekolah dasar. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Siang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, di sini saya akan mewawancarai mengenai pengimplementasian Pancasila di sekolah dasar. Untuk pertanyaannya, Ya. Sebentar. Baik, untuk pertanyaan pertama, perjalanan pendidikan Ibu sebelum menjadi seorang guru itu seperti apa sih? Bisa diceritakan? Oh, itu. Sebelum menjadi guru, yang jelas saya sekolah dulu. Oh iya. Yang pertama, Iya. saya di SD. SD saya itu jauh sekali. Iya. Ada 9 kilometer lebih jalan kaki pada waktu itu. Wah, sangat jauh ya Ibu. Ya, SMP-nya juga jalan kaki. Jauh, kalau tidak salah sekitar 13 kilo dari rumah menuju ke SMP. Tapi itu pun juga tidak mengurangi semangat saya. Wah. Kemudian kalau setelah itu saya melanjutkan ke SPG pada waktu itu, Sekolah Pendidikan Guru. Ya. Kebetulan kan di kecamatan belum ada, adanya adalah di kabupaten. Jadi yang jelas saya kos ketika sekolah SPG. Ya. Jadi selama 3 tahun kos, jauh dengan orang tua, sak sendiri, cari makan sendiri juga. Iya. Ya. Jadi itu akan menambah semangat, tapi tidak akan pernah mengurangi beban saya. Baik. Barat itu. Nah, setelah saya keluar dari SPG, kebetulan pada saat itu tidak ada angkatan guru pada waktu itu. Ya, tidak ada pendaftar. Tapi saya bingung. Saya mengikuti ada kuliah, ya, ada kuliah ikatan dinas pada waktu itu. Akhirnya saya ikut kuliah pada waktu itu bernama IKIP Negeri Malang. Jadi masih IKIP Negeri, bukan Universitas di Malang seperti sekarang. Nah, ketika saya masuk tahun 98 itu masuk ikut kuliah, pada saat itu saya sudah punya anak. Wah, sudah punya anak ya. Saya sudah kelas 3 SD. Saya kuliah di Malang. Jadi tiap hari Minggu saya ke sana. Kalau setiap Jumat kan enggak, Sabtu pulang. Tiap Minggu pulang karena meninggalkan juga punya kewajiban di rumah sebagai seorang istri. Nah, kemudian setelah keluar dari IKIP Malang, saya masuknya di IKIP tapi keluarnya UM. Nah, itu sudah keluaran Universitas di Malang itu tahun 2000. Alhamdulillah saya pulang dari kuliah, lulus kuliah langsung menggandoli SK. Jadi ada SK angkatan langsung didapatkan. Situ setelah itulah saya menjadi guru mulai tahun 2000 sampai sekarang. Berarti Ibu menjadi guru itu riwayat perjalanan pendidikan saya. Oh, baik. Untuk selanjutnya, apa sih motivasi awal Ibu Suparmi untuk menjadi seorang guru itu? Kebetulan saya itu dari kecil dibesarkan oleh seorang guru. Ya, karena saya ikuti yang
membesarkan saya itu kebetulan juga guru. Terus dia senang. Nah, dengan gitu saya tuh pernah melihat kerjanya guru itu seperti apa. Iya. Nah, akhirnya saya suka sekali. Setelah suka saya pingin sekali setelah besar nanti aku juga pingin menjadi guru, cita-cita saya. Alhamdulillah oleh Tuhan dikabulkan. Jadi termotivasi oleh orang tua juga ya Ibu. Iya, iya, orang tua juga. Baik. Selanjutnya, kesibukan selain mengajar itu apa sih? Untuk Ibu Suparmi sendiri selain mengajar Saya kesibukannya? Ya. selain mengajar, Iya. kesibukan saya banyak sekali. Mengurus rumah tangga itu yang paling jelas. Iya. Masak, menyetrika, menyiapkan segala sesuatu itu adalah tugas saya. Iya. Jadi banyak sekali tugas yang harus saya kerjakan ya, ketika pulang sekolah. Baik Ibu, untuk selanjutnya, bagaimana sih pemahaman Ibu Suparmi mengenai Pancasila sebagai dasar negara ataupun ideologi negara? Pancasila Iya. ya, itu kan sebagai dasar negara kita. Iya. Yang jelas ideologi bangsa. Iya. Jadi berupa ideologi apa saja yang sekiranya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kalau dulu kan ada petir yang mungkin anak-anak juga dihafalkan dan sebagainya. Iya. Nah, itu kan bisa diterapkan. Jadi Pancasila itu adalah sebagai dasar. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu harus mungkin bisa dikenal sebagai ideologi bangsa. Jadi ideologi bangsa itu ya Pancasila sebagai dasar negara, juga ideologi bangsa yang harus kita terapkan sebagai dasar dalam melaksanakan apapun di negara. Ya. Jadi kita itu harus mengajak anak untuk menerapkan Pancasila tersebut ya Ibu, dari mulai anak-anak yang masih kecil Iya, tersebut. betul. Ya, betul. Harus Selanjutnya, apalagi seorang guru, nah Iya. itu harus selain menerapkan juga harus memberi contoh yang bagus, sikap-sikap yang baik kepada anak didiknya. ya, baik. Selanjutnya, apakah susah mengajar Pancasila kepada anak-anak milenial zaman sekarang? Apalagi anak zaman sekarang itu kan melekat gitu loh kepada handphone, pokoknya pada teknologi-teknologi zaman sekarang. Sulit terpisahkan. Bagaimana itu menurut Ibu Suparmi sendiri? Ya, sulit juga, ada enaknya juga, Iya. juga ada gimana ya, karena anak-anak sekarang itu dibandingkan dengan anak-anak zaman dahulu itu memang sangat berbeda. Iya. Kalau anak-anak zaman dahulu itu yang dipegang kan buku, ada pulpen di rumah. Setelah sampai di rumah yang dicari adalah makanan, mungkin orang tuanya mengerjakan tugas itu adalah hal yang dulu. Tapi kalau sekarang tidak. Kalau pulang biasanya yang ditanyakan di mana HP saya. Iya. Nah, kalau di HP bukannya pelajaran yang dibuka, tetapi yang dibuka biasanya adalah game, bermain Iya. game dan sebagainya. Jadi selain itu juga banyak sekali film sinetron anak itu ya, Iya. yang ada yang mendidik juga ada, tapi kadang juga ada anak itu yang dilihat bukan film anak tetapi miliknya orang tua. Iya. Selain itu kadang orang tua pun juga melarang anaknya untuk melihat TV atau melihat sinetron, tapi dia jika tetap lihat itu. Nah, itulah. Jadi bukan hanya anaknya saja yang Iya. sulit, tapi juga karena mungkin juga pengaruh karena adanya orang tua, sikap orang tua. Iya. Kalau orang tua sudah melarang, ya sebelum melarang dia harus melakukan dulu. Anak-anak jangan main HP, ojo main HP, padahal dia tidak lepas dari HP. Iya. Bagaimana anak-anak mau lepaskan itu? Eh, Jadi kalau memang kita itu melarang kepada anak, ya kita sendiri harus tahu. Kalau memang ada anak, ya kita sebagai orang tua pun juga harus bisa menghindarkan ya. Jadi jangan hanya bisa ngomong tapi tidak bisa memberi contoh. Iya. Nah, jadi anak-anak sekarang kalau dulu kan memang beda. Nah, bisa dengan mudah dan sebagainya. Tapi ya memang sekarang ini zamannya seperti ini. Ya, jadi sebagai seorang guru yaitu harus hanya bisa memberi arahan ya.
bagaimana segi positif bermain HP, negatifnya apa yang harus dilihat di HP, itu yang harus diterapkan juga. Soalnya Tapi kan juga anak-anak sendiri gitu kan mencontoh dari lingkungannya sendiri gitu. Kayak apa sih? mm, Aku juga mau ikut pengen main HP kayak teman-temanku, nggak mau belajar terus. Seperti itu kan. Jadi, wong ibu juga main HP, kenapa aku enggak? Jadi kan meniru gitu loh. betul. Mm, tuh. Jadi pengaruhnya banyak sekali. Iya, Dari segi orang tua, dari segi apapun. Dari memang ya itu zamannya sekarang. iya. Jadi Jadi, memang agak sulit. Ya sulit iya, ya tidak iya ya. iya, Nanti tergantung bagaimana cara menyikapi dan mengarahkan anak tersebut supaya bisa memilih dan membedakan, memilih iya. dan memilah juga. Jadi pada intinya peran orang tua itu juga sangat penting ya Ibu untuk Betul, masa ya ya, tumbuh kembang anak betul. itu. Ya, karena kan yang lebih banyak itu di rumah bukan di sekolah. Kalau di sekolah kadang jam 12 sudah pulang, ya Iya, lah. Tapi kalau di rumah kan selamanya harus bisa didampingi. iya. Betul. Eh, Hmm. baik, untuk selanjutnya langkah awal menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa itu bagaimana? Apa? Guru yang Langkah menyenangkan. langkah Ya, awal menjadi paling tidak guru kita yang harus bisa menyenangkan. membedakan. Ya, ya pertama guru harus menyiapkan segala sesuatu sebelum masuk ke kelas. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam kelas, itu kita harus menyiapkan segala sesuatu. Apa yang nanti akan kita berikan kepada anak. Jadi kira-kira pelajaran ini yang disiapkan apa, kemudian anaknya itu bisa menerima, ya, jadi membuat bikin senang yang jelas. Yang penting kita masalah di rumah, ya, jangan sampai dibawa ke sekolah. Masalah Iya, pribadi tidak boleh dibawa ke dalam masalah umum. Ya. Misalnya dari rumah marah-marah, tidak boleh di sekolah ada muridnya yang gini marah, tidak boleh ya itu. iya, Jelas itu. Jadi kita itu harus buat sesuatu menjadi semangat, menjadi senang, ya, senang sehingga dia bisa untuk menerima apa yang telah kita berikan. iya. Nah, kalau kita berikan dengan marah-marah ya jelas siswanya pun juga tidak akan mau menerima. Jadi kita Jadi, harus keadaan senang dulu, iya, ya. Kita anggap anak itu adalah kita seperti anak kita ketika kita berada di hadapan anak-anak. Jadi dengan begitu nanti anak-anak akan tumbuh rasa senang kepada seorang guru. Kalau senang kepada gurunya, yang jelas dia nanti akan senang pada pelajarannya yang diberikan. Nah, sehingga apa yang diberikan nanti bisa diterima dan dilaksanakan oleh anak-anak. Itu. iya. Eh, berarti kita itu harus mengajar anak dengan gimana ya? Yang menyenangkan gitulah. Pokoknya sebelum Betul. pelajaran kayak harus di ice breaking dulu, kayak Ya, dikasih pengenalan gitu, seperti itu. Iya, Ibu ya. betul. Kasihkan dulu. Pokoknya kuncinya ya, bikin anak-anak senang dulu, ya. Iya, Senang. Nah, terus kita tanya, mungkin ada yang masalah apa, mungkin yang punya masalah, ya jangan kita iya. jauhi, kita dekati. Baik. Baik, untuk selanjutnya. Eh, bagaimana cara mengajar Pancasila di kelas? Maksudnya bagaimana cara menerapkan Pancasila itu ke anak dan mengajarkan Pancasila itu bahwa Pancasila itu penting gitu loh. Harus kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Itu seperti apa itu untuk Ibu sendiri? Ya kita beri contoh misalnya kita beri tugas LCK. Di kelas itu juga ada atau yang namanya sila-sila Pancasila. Iya, Seperti di Ya, itu kan ada juga. Itu bukan hanya sekedar pajangan, itu dijelaskan. Kemudian dikasih tugas, dikasih pertanyaan. Misalnya kalau anak-anak sedang pada waktu itu kok keadaan ramai atau ada yang mencubit temannya. Nanti sifat-sifat sosial, rasa persatuan, ya, seperti sila yang ketiga, rasa sosial, sila yang kelima, dan sebagainya dikasih contoh, diterapkan. Misalnya kalau ada, misalnya membawa anak satu, menyuruh anak satu ini, yang ini sedang menangis atau sedang jatuh. iya, Sekarang pura-pura jatuh gitu ya.
Nah, kemudian temannya itu apa yang akan dikerjakan kalau lihat temannya jatuh? Kemudian ya katakan apa ya. Dengan begitu nanti kan kita bisa menjelaskan kepada anak kita kasih contoh. Ini kalau ada teman yang jatuh kita harus saling menolong. Menolong. Misalnya kalau pakai seragam juga, misalnya hari apa pakai baju apa ya. Sifatnya kita harus bisa ya. Jadi harus Iya, bisa memberi contoh, menyuruh anak membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. baik. Ya, di situ terapkan kalau tidak baik sesuai dengan sila keberapa, mengajak sama yang antara yang satu dengan yang lain. Jadi sekalipun kita itu berbeda-beda agama, tetapi tetap kita Satu. satu tujuan. Jadi tidak boleh saling menghina antara agama satu dengan yang lain. Itu semua kan adalah contoh-contoh sikap dari sila Pancasila. Iya, Itu sila yang pertama, sila yang kedua dan seterusnya. iya, Kemanusiaan sampai sila yang keadilan. Jadi bisa diterapkan itu semua melalui perilaku sehari-hari juga bisa iya. Eh, pada anak. kayak sebelumnya kayak pemikiran anak itu kan kadang gini Bu, eh, kita memberikan kepada anak, tetapi kita itu kayak memberikan makanan atau memberikan sesuatu lah, tetapi kita tidak membaginya dengan adil. Terus anak tersebut bilang seperti ini, Bu, kok ibu membaginya tidak adil? Ibu tidak ingat ya, ibu yang apa itu keadilan sosial itu loh, kok nggak adil gitu gimana sih ibu? Nah kan jadi Hmm. kan kok Makanya ibu kita tidak tuh tidak boleh. menerapkan gitu. Makanya kita itu tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lain. Iya, Agama yang satu dengan agama yang lain. lain. Anak yang bodoh, ada yang pintar, ada yang... Pokoknya ya namanya anak akan bermacam-macam. Kita harus berlaku sama ya, Iya, kepada anak-anak tersebut. Tidak boleh membeda-bedakan antara apalagi yang misalnya yang bodoh dikucilkan, kalau yang pintar iya, terus diberi sanjungan dan sebagainya, jangan ya. iya, Jadi kita hati namanya manusia kan punya pikiran sendiri-sendiri, lain orang, lain lubuk, lain belalang dan sebagainya. Jadi iya, memang perlu ya. Jadi semua tidak mungkin semua anak sama ya, semua jelas berbeda. Anak kembar pun juga beda, kok tidak bisa kalau disuruh sama. Apalagi kalau lain ibu. Ya. baik. Untuk seterusnya, bagaimana sih Eh, respon siswa yang ibu ajar dengan metode yang ibu berikan sekarang ini? Apakah anak-anak dapat menerimanya dengan baik atau bagaimana? Ya, insya Allah memang saya berikan selama saya menjadi guru, itu banyak yang suka dan kebanyakan juga berhasil juga. Kalau memang ada anak yang satu dua yang misalnya kurang memperhatikan dan sebagainya itu memang sudah lumrah saya rasa. Tapi toh akhirnya di awal akhir-akhir juga bisa. Ya. Jadi dari metode dan dari praktek dan sebagainya itu ada. Iya, Di awal jadi baik ceramah, sekarang jarang tidak ada metode. Jadi adanya adalah yang paling banyak adalah penugasan ya, iya, kemudian suruh mempresentasikan hasilnya ya. Jadi anak-anak akan lebih banyak nada-nada untuk bicara itu banyak kesempatan untuk belajar. jadi mengajar anak itu harus diberikan tugas yang harus diselesaikan biar anak itu mempunyai kesibukan sendiri, kesibukan di rumah, tidak hanya bermain Ya, gadget dan tidak hanya menonton TV maupun bermain ada kepada dengan teman-temannya hmm, lain. Ada kala betul. waktunya anak bermain, ada waktunya kala anak belajar, seperti itu ya Ya, Ibu berarti. betul, betul. Jadi harus ada, memang tugas rumah itu harus ada, tapi tidak usah terlalu banyak memberi Iya, tugas rumah itu. Kalau terlalu banyak nanti akan membebani anak, juga membebani orang tua, anak itu akan malas untuk mengerjakan. Jadi tugas itu ya maksimal kalau ada 5 tuh, iya, tidak usah terlalu banyak. Dan besoknya setelah dikasih tugas, sekarang dikasih tugas, besok harus dibahas. Ya, kalau dikasih tugas hari ini, besok tidak dibahas, nantinya kalau kita ngasih tugas lagi, anak itu juga tidak akan mau mengerjakan. Malah paling juga tidak akan dibahas. Nah, kalau kita sekarang dikasih tugas, kemudian besok dibahas, dikasih nilai yang jelas, anak-anak akan rutin mengerjakan tugas yang kita berikan. Jadi iya, kuncinya itu ada pada kita, pada guru. Ya. Jadi
kita itu jangan hanya memberi tugas tapi tidak dibahas. Ya. Iya. Jadi tugas itu harus kita berikan supaya anak itu tahu terus karena mengerjakan tugas. Nah, jelas itu. Tapi tugasnya ya itu jelas jangan terlalu banyak. Nanti kalau banyak anaknya menjadi pusing dan sedikit tapi nanti membawa hasil. Iya. Baik. Untuk selanjutnya, tantangan terbesar Ibu Suparmi dalam mengajar selama ini. Tantangannya apa ya? Kadang kalau ada sesuatu yang ada anak yang nakal, itu bukan bagi saya ya sudah hal yang biasa. Iya. Nah, kemudian ada apa? Sekarang bullying itu juga enggak begitu banyak, enggak ada Iya. di sini. Alhamdulillah semuanya rukun-rukun. Ya. Iya. Jadi yang jelas tantangan saya itu kalau banyak tugas luar mungkin yang enggak bisa saya Iya. kerjakan. Banyak meninggalkan anak juga ya. Iya. Kasihan juga. Yang penting bagi saya ketika akan menghadapi ulangan tengah semester atau ulangan semester itu segala materi yang mungkin jatah semester 1 ya harus selesai. Nah, Iya. jadi kalau memang tidak selesai dengan nanti ya diadakan les dan sebagainya. Ya. Jadi itu anak-anak juga bisa. Sebelumnya Ibu Suparmi sendiri ini sudah berapa tahun sih menjabat menjadi seorang guru? Terus sudah menemukan tantangan-tantangan sulit seperti apa dalam menghadapi anak-anak sebelumnya yang sudah bertahun-tahun Ibu ajar? Saya sudah 23 tahun menjadi seorang guru. Wah, cukup lah. 23 tahun. Iya. Kalau tantangan itu ya saya rasa tidak ada, semua enjoy, enak. Tantangan yang saya hadapi ya kalau soal ada anak yang dulu bisa membaca tapi sudah sampai kelas 6 kok tidak bisa membaca, mungkin itu. Iya. Kalau ada anak yang nakal mungkin sering bolos dan sebagainya. Tapi alhamdulillah biasanya di kelas 5 itu ada saya selalu kalau selama saya menjadi guru itu saya mengajar selalu di kelas 6. Ya. Jadi saya jarang mengajar kelas 1, 2 sampai 5 itu belum. Ya. Iya. Tapi ketika keluhan-keluhan yang terjadi dialami oleh teman saya yang ketika itu masih mengajar kelas 5, katanya di kelas 5 gini-gini, nakal, suka bolos dan sebagainya. Iya. Alhamdulillah setelah masuk di kelas 6 itu sudah beda nuansanya itu. Nah, jadi yang tadinya nakal, suka bolos itu ternyata tidak ada. Nah, tadi sudah apa? Bisa masuk dengan tertib, mengikuti pelajaran dengan tenang, Iya. juga tidak ada terjadi masalah yang sekiranya sangat merugikan teman atau merugikan Bapak Ibu guru, itu tidak ada. Iya. Nah, jadi hanya itu tidak ada. Enak menjadi seorang guru. Yang penting rukun dengan anak, dengan teman-teman, dengan siapa saja. Yang kita saling menerapkan yaitu nilai Pancasila tadi. Iya. Jadi kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada, itu kita akan merasa nyaman. Sebelumnya Ibu, kan pasti ada ya dalam lingkungan sebuah anak, dalam kelas itu ada salah satu anak yang kayak pertumbuhannya itu terlambat, kayak memahami pelajaran itu sangat sulit, kayak tidak masuk ke dalam pikirannya anak tersebut. Itu bagaimana sih cara kita menghadapi anak tersebut atau mengatasinya, memberikan bagaimana kira-kira? Seperti itu. Iya. Kalau saya dekati. Saya dekati cara belajarnya di rumah bagaimana. Terus memang kalau memang dia tidak bisa, itu sebabnya apa? Nanti kalau sudah tahu sebab-sebabnya, saya beri waktu, saya kasih. Kalau ada tugas, saya utamakan anak yang belum bisa dulu, yang lain bisa, itu saya beri modul apa tugas yang lain. Terus yang itu saya dekati, saya beritahu caranya. Kalau tadi dijelaskan di depan tidak bisa, kalau saya dekati di dekatnya caranya bagaimana supaya dia bisa secara halus. Nah, itu akhirnya dia bisa sendiri juga. Akhirnya bisa. Nah, yang penting kita harus telaten. Iya. Nah, dilatih seperti anak kita sendiri. Iya.
Jadi tidak saya dekati, tidak malah saya jauhin, enggak. Itu justru anak yang seperti itu ternyata itu saya dulu pernah menemukan dia itu seperti itu. Dia itu sering nakal, bolos dan sebagainya. Saya rasa itu karena dia kenakalan enggak, tapi karena kurang adanya perhatian dari rumah. Iya. Ya, jadi orang tuanya kan jarang di rumah. Orang tua jarang di rumah, dia di rumah dengan orang tuanya yang laki-laki, yang perempuannya itu ibunya itu tidak ada di rumah, kerja di luar negeri. Ya itu, Iya. akhirnya dia kadang nerobos. Iya. Oh, Terjerumus ke hal-hal yang perhatian juga. iya kurang Itu. perhatian juga. Perhatian orang tua itu memang sangat penting. Tuh. Kan zaman sekarang itu banyak anak-anak kecil yang ikut terhadap kalangan anak-anak dewasa atau yang sudah berumur gitu loh Bu. Jadi terjerumus ke Ya, dalam kenakalan anak-anak remaja seperti itu. betul. Kayak anak tersebut diajak ikut tawuran, Ya, diajak apalah seperti itu. Jadi anak tersebut itu ya. mentalnya tuh sudah mengikuti anak-anak yang ada di lingkungannya tersebut. Betul. Karena pergaulan kita itu sangat penting. Nah, kalau kita misalnya masih anak-anak bergaul dengan orang dewasa, ya yang dilakukan orang dewasa itu. Iya, Ya. Mungkin kadang belum waktunya merokok dikasih, "Oh, rokok itu enak," dikasih minuman keras, minuman ini enak, ya jelas iya, mau kalau anak-anak. Jelas kan makanya sebagai orang tua itu yang sangat harus memang perlu perhatian kepada anak. iya, Tidak hanya perhatian ngasih makan dan sang enggak, tapi yang utama adalah yang itu kalau menurut saya. Jadi iya, perhatian. Jadi anak itu bergaulan dengan siapa? Ya enggak boleh memilih teman enggak, tapi kalau bisa bergaul itu dengan teman seusia atau di bawahnya. Kalau bergaul dengan di atasnya, waduh, ya, itu nanti akan terjadi hal-hal yang tidak belum diinginkan. waktunya tapi sudah terjadi. Iya, karena pergaulan itu tersebut ya Ibu. Baik, selanjutnya Iya, kan banyak ya Ibu, siswa yang nakal, suka membuli temannya, suka mengejek temannya, terus kayak anak itu nakal dan sulit untuk diatur. Kayak dikasih tahu dengan hal yang baik maupun hal yang sudah kita lakukan berkali-kali itu tetap anak tersebut tidak bisa kita atur ataupun kita kasih tahu. Itu bagaimana sih cara kita iya. mengatasi anak tersebut agar tidak nakal dan bisa diatur dengan baik anak tersebut bagaimana sih Bu? Ya, pertama ya kita dekati dulu yang pertama Iya, itu. Kemudian kita kasih bukan hukuman, ya, bukan hukuman kalau di kelas misalnya kalau ada tugas itu sering dikasih tugas, iya, ya. Dia suka keluyuran, suka lari kemana-mana itu kalau ada tugas sering dikasih tugas. Ya. Jadi anak yang nakal tuh jangan malah dibiarkan tapi dikasih tugas. iya, Tugasnya apa? Kalau misalnya ada soal yang sulit, ya kita kasih saja. Hukuman tapi berupa pendidikan. Jadi hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang kalau nanti kamu tetap nakal, nanti tugasmu akan semakin banyak. Gitu kan. Nah, kalau tugasmu banyak, kamu bagaimana? Nanti anak-anak nanti kan akan lama-lama akan mengurangi dirinya sendiri. Dan pokoknya terus kita awasi. iya, Kalau dia berada di luar, ya kita harus mengawasi di luar. Nah, jadi kalau di rumah kita kan tidak bisa ngawasi, tapi selama kita di sekolah, ya itu kita awasi, kita dekati, sering kita apa, kasih tugas yang tugasnya itu sifatnya mendidik iya. kepada. Eh, kalau untuk respon Ibu sendiri terhadap ada seorang guru yang memberikan hukuman kepada anak tersebut, seperti kamu kamu kalau nakal-nakal berdiri di depan kelas, apa membersihkan ruang kelas, membersihkan kamar mandi itu bagaimana respon Ibu terhadap kejadian seperti itu? Selama itu tidak memberatkan, tidak apa-apa, tapi jangan sering. Yang penting jangan sampai hukuman fisik. Ya, kalau Iya, hukuman fisik itu tidak baik diterapkan di sekolah. Nah, kalau hanya misalnya itu menyapu tidak masak. iya, Menyapu itu karena kan itu mengajari juga itu kan keterampilan. iya, Seperti kalau membersihkan kamar mandi itu kan di rumah juga dia bisa melakukan. Nah, ada bisa. Tapi berarti jangan terlalu.
Iya. Kalau bisa kita cari hukuman yang lain. Enggak apa-apa itu boleh. Yang penting jangan memberatkan. Misalnya kalau anak kecil suruh membersihkan kamar mandi dalam suatu ruangan yang begitu enggak. Kalau Iya. kalau kalau banyak anak ya bisa. Baik. Baik, terima kasih Ibu atas wawancaranya. Berarti pada kesimpulan siang hari ini tuh Pancasila itu sangat harus diterapkan kepada anak-anak mulai sejak dini ya. Nah, diambil karakter-karakter dari Pancasila itu diambil yang bagus sebagai contoh. Betul. Baik. Itu merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ya, baik. Terima kasih Bu Suparmi atas kesempatannya pada siang hari ini. Nah, Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Now bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know